warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama yang saya hormati Dr. Rudi Jogiantoro MMRS selaku Ketua Stikes Widyagama Husada Malang beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ahmad Guntur selaku Pembina Organisasi BEM Stikes Widyagama Husada Malang. Dan di sini perkenalkan kami dari organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Stikes Widyagama Husada Malang akan memberikan video edukasi untuk memperingati Hari HIV/AIDS 1 Desember 2020. Selamat menyaksikan video edukasi dari organisasi BEM Stikes Widyagama Husada Malang. Kalian semua pasti pada tahu apa itu pengertian dari HIV/AIDS. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang HIV/AIDS. HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Kalau AIDS yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi virus ini pertama-tama menyerang limfosit CD4 dan makrofag dalam tubuh kita. Apa sih isi limfosit CD4 dan makrofag dalam tubuh kita? Yaitu yang diserang itu imunitas tubuh kita. Jadi yang diserang itu adalah imunitas atau sistem kekebalan dalam tubuh kita. Jadi kita kalau nggak ada kekebalan dalam tubuh kita, kita akan sering terkena penyakit atau sering terpapar oleh penyakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang data kenaikan maupun penurunan tentang penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Dari tahun 1987 hingga pada tahun 2019, di provinsi di seluruh Indonesia sendiri telah mencatat kasus HIV/AIDS sebanyak 463 atau dengan persentase 90,07%. Menurut Kemenkes RI, kategori yang paling banyak menyumbang penyakit HIV/AIDS ini adalah kategori milenial, yaitu umur 20 hingga 39 tahun. Dan menurut data yang telah diolah dari tahun ke tahun, yaitu selalu mengalami kenaikan tanpa ada penurunan. Jadi mari kita jauhi HIV/AIDS, kita menjauhi pergaulan bebas. Jauhi penyakitnya, rangkul penderitanya. AIDS disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. HIV yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 sendiri merupakan bagian dari sel darah putih yang berfungsi untuk melawan infeksi. Sehingga semakin sedikit sel CD4 yang ada di dalam tubuh seseorang, maka akan semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh seseorang tersebut. Penularan HIV dapat terjadi saat darah, sperma, maupun cairan pervaginam dari seseorang yang terinfeksi HIV masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini bisa terjadi dengan berbagai cara, yaitu dengan melakukan seks bebas yang tidak aman, berbagi jarum suntik dengan penderita HIV, dan melakukan transfusi darah. HIV terjadi dari beberapa hal. Yang pertama, dari hubungan seksual. Bagi penderita HIV/AIDS disarankan untuk menggunakan pengaman atau menggunakan kondom saat mau melakukan hubungan seksual untuk mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS. Terus yang kedua, dari transfusi darah. Terus yang ketiga, penularannya melalui cairan vagina atau cairan mani. Yang keempat, melalui jarum suntik, dan yang kelima bisa dari ASI ibu. Bagi yang penderita HIV/AIDS disarankan tidak memberikan ASI kepada janinnya. Dikhawatirkan janinnya akan tertular HIV/AIDS, dan HIV/AIDS tidak menular dengan genggaman tangan ataupun bersalaman, tidak menular dengan hal yang digunakan atau di kamar mandi orang penderita HIV/AIDS. Jadi penularannya itu ada beberapa yang tadi. Stigma adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Kita cukup mengenal penderita HIV sangat mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar karena penyakitnya. Maka dari itu kami dari BEM Stikes Widyagama Husada mengucapkan jauhi penyakitnya, rangkul penderitanya, hapus stigmanya. HIV bukan akhir dari segalanya. Kesembuhanmu adalah semangat untuk pengabdianku. Pemberian obat pada penderita HIV.
Dulu kita sering mendengar bahwa penderita HIV tidak ada obatnya, namun hal tersebut adalah persepsi yang salah. Perlu kita ketahui bahwa pada penyakit oportunistik hal tersebut dapat dicegah ataupun dapat diobati dengan menggunakan obat yang tidak terlalu mahal dan mudah untuk didapatkan. Nah, di era yang sudah canggih ini, kita bisa mengenal dengan nama obatnya adalah obat antiretroviral atau obat ARV. Nah, tujuan dari obat ini adalah untuk mencegah terjadinya penyebarluasan virus HIV pada sel sehat kita yang berada dalam tubuh kita. Nah, obat ini diberikan oleh pemerintah secara gratis kepada masyarakat Indonesia. Nah, obat ini bisa didapatkan di pelayanan rumah sakit yang menjadi tempat rujukan terapi ARV. Namun, obat ARV ini tidak bisa hanya saja menggunakan satu obat, melainkan harus dikombinasikan dengan 3 macam obat agar mendapatkan hasil yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya penyebaran luas virus HIV dalam tubuh kita. Mungkin yang sudah disebutkan tadi bahwa pengobatan yang terdiri dari antivirus HIV atau ARV dapat secara dramatis memperlambat, bertambah parahnya penyakit tersebut, serta mencegah infeksi sekunder dan komplikasinya. Selain itu, program kesejahteraan dan TAR adalah bagian sangat penting dari setiap strategi untuk menjaga pekerja sektor kesehatan yang HIV positif tetap bekerja dan produktif. Program tersebut juga membantu mengurangi stigma dan diskriminasi dengan menunjukkan manfaat pengobatan yang tepat. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yaitu penyebab dari HIV/AIDS. Yang pertama, hindari pergaulan bebas. Yang kedua, hindari seks bebas atau bergonta-ganti pasangan. Yang ketiga, hindari penggunaan jarum suntik atau alat tato bekas atau bekas tindik. Dikhawatirkan bekas penderita AIDS, jadi harap jarum suntik tetap steril. Yang keempat yaitu hindari menikah atau berhubungan seks dengan penderita AIDS. Yang kelima yaitu pola hidup yang sehat. Yang keenam, perhatikan luka yang terbuka, sebab luka yang terbuka bisa berkontak langsung melalui darah atau cairan. Yang ketujuh yaitu menjaga kesehatan seperti beraktivitas seperti olahraga. Dukunglah penderita HIV/AIDS, jangan menghukum mereka karena stigma negatif masyarakat tentang HIV/AIDS sebagai penyakit kotor. Jauhi penyakitnya, rangkul penderitanya, hapus stigmanya. HIV bukan akhir dari segalanya. Kesembuhanmu adalah semangat untuk pengabdianku. Ayo semangat, bangkit dari keterpurukan Oda. Sekian video edukasi dari BEM Dinkes Widyagama Wisata Malang yang dipersembahkan untuk memperingati Hari HIV/AIDS sedunia. Ayo semangat, bangkit dari keterpurukanmu, Oda. Sekian yang bisa kami sampaikan dalam video edukasi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.